teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai regulasi yang bersifat nasional dan internasional. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Neksya Mabuat dengan nomor induk mahasiswa 201711011061. Nah, pada saat ini kita masuk ke dalam materi kelompok. Yang pertama, regulasi adalah aturan atau pembatasan yang dibuat oleh otoritas untuk mengendalikan sesuatu agar berjalan dengan tertib dan juga lancar. Regulasi yang dapat diterapkan pada bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, perekonomian, dan kehidupan bermasyarakat. Ada dua jenis regulasi. Yang pertama yaitu ada regulasi nasional dan regulasi internasional. Namun sebelum itu saya akan membahas mengenai regulasi nasional. Regulasi nasional adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau instansi pusat untuk mengatur masalah nasional. Contoh dari regulasi nasional yaitu adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden atau Kepres. Regulasi merupakan aturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengawasi agar segala hal berjalan tertib dan juga lancar. Regulasi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengendalikan segala hal, yang kedua, memudahkan terciptanya ketertiban, yang ketiga, menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi yang tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, tetapi seluruhnya yang terkait kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita masuk ke dalam regulasi internasional. Regulasi internasional adalah peraturan yang dibuat dan diterapkan di tingkat internasional, yang seringkali dilaksanakan oleh organisasi internasional. Regulasi internasional bertujuan untuk mengatasi dan mengelola risiko yang melampaui jangkauan masing-masing negara. Regulasi pada umumnya bertujuan untuk mengendalikan segala hal, sehingga menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Regulasi tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, melainkan seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Kita masuk ke dalam penerapan regulasi teknologi informasi dan juga komunikasi di nasional dan internasional. Kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali tertinggal oleh berbagai perkembangan, baik di masyarakat maupun di dunia bisnis. Salah satunya pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta maraknya penggunaan media sosial tak diimbangi dengan peraturan yang memadai. Tuntutan informasi diimbangi dengan peraturan yang memadai. Tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, membuat setiap institusi pemerintah melakukan perbaikan terhadap sistem yang telah ada. Meskipun terdapat berbagai tantangan, terdapat pula prospek yang cerah dan komitmen pemerintah dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan teknologi. Tak hanya menerbitkan peraturan, pemerintah juga membentuk kementerian dan badan terkait dengan teknologi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sementara pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, peraturan, dan perundang-undangan di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Di Undang-Undang Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang ITE, adalah undang-undang yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2008 dan telah direvisi pada tahun 2016. Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan kapasitas hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang menggunakan teknologi dan komunikasi. Yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang ITE. Perubahan kedua Undang-Undang ITE telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan privasi online dan memastikan sanksi yang diberlakukan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Perubahan ini mencakup peningkatan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik, perubahan informasi dan tanda tangan elektronik, serta perubahan ketentuan pidana.
Atau regulasi platform online. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 aturan utama untuk mengatur platform online, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, dan Peraturan Pemerintah dan PM Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSC lingkup privat. Undang-Undang ITE mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kapasitas hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Yang keempat, pengawasan dan standar keamanan. Lembaga sandi negara memiliki unit untuk mengawasi penerapan standar keamanan perangkat TIK. Namun regulasi ini masih minim dan memerlukan perbaikan untuk mencapai standarisasi keamanan yang efektif. Perangkat telekomunikasi yang digunakan harus dapat dijamin keamanannya untuk mencegah kebocoran informasi. Di bidang internasional, kebijakan global di tingkat internasional, pemerintah dan lembaga internasional seperti OECD dan UNESCO berupaya mengembangkan kebijakan yang komprehensif untuk mengatur TIK. Kebijakan ini mencakup perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan ekosistem online. Yang kedua itu standar keamanan global. Organisasi internasional seperti ISO dan IEC mengembangkan standar keamanan global untuk perangkat TIK. Namun implementasi standar ini masih memerlukan koordinasi antara negara dan juga lembaga internasional untuk mencapai keseragaman. Yang ketiga yaitu regulasi internasional. Regulasi internasional seperti UNCITRAL, Model Law on E-commerce, dan UNCITRAL Model Law on a Signature digunakan sebagai acuan dalam pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dan internet dan masyarakat umumnya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain yaitu yang pertama, kedaulatan negara. Batas negara yang semakin kabur dalam dunia digital membuat konsep kedaulatan negara menjadi lebih kompleks. Contohnya, bagaimana sebuah negara dapat mengatur konten yang dianggap melanggar hukum di negaranya, namun diakses di negara lain. Perlindungan data pribadi. Pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi secara besar-besaran menjadi isu krusial. Kejahatan cyber. Kejahatan cyber seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran malware telah terus meningkat. Hak cipta dan kekayaan intelektual yang merupakan digitalisasi memudahkan reproduksi dan distribusi karya kreatif membludak. Upaya mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dapat diperlukan kerjasama internasional yang kuat. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu pengembangan kerangka hukum internasional. Negara-negara di dunia terus berupaya mengembangkan kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk mengatur pengguna TIK, kerjasama antara negara, peningkatan kerjasama antara negara dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi, dan ekstradisi pelaku kejahatan cyber. Yang kedua itu peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan cyber dan perlindungan data. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu serta peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi hukum teknologi informasi. GDPR atau General Data Protection Regulation adalah peraturan Uni Eropa yang berlaku mulai 25 Mei tahun 2018 yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi bagi individu di Uni Eropa dan wilayah ekonomi Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kontrol lebih kepada individu atas data pribadi mereka dan untuk menyederhanakan lingkungan regulasi untuk bisnis internasional dan dengan membuat aturan yang konsisten di Eropa. Beberapa poin kunci dari GDPR meliputi hak individu, persetujuan, kewajiban pengendalian data, notifikasi pelanggaran, denda. Peraturan Undang-Undang Eropa Nomor 2016 nomor 679, Parlemen Eropa dan Dewan 1 Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR baru Uni Eropa mengatur pemrosesan oleh individu, perusahaan, atau organisasi data pribadi yang berkaitan dengan individu di UE. Hal ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang telah meninggal dunia atau badan hukum.
Aturan tersebut tidak berlaku untuk data yang diproses oleh seseorang untuk alasan pribadi atau untuk aktivitas yang dilakukan di rumah, asalkan tidak ada kaitannya dengan aktivitas profesional atau komersial. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan dari semua pembahasan yang telah saya sampaikan, yaitu penerapan regulasi TIK di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Regulasi ini bertujuan menciptakan praktik monopoli dan melindungi kepentingan publik. Selain itu, pemerintah diharapkan berperan sebagai pengawasan dan fasilitator dalam industri yang semakin berkembang ini.